Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat selalu curahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para khalifah, para wali, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya. Salam kepada angkatan darat, angkatan udara, marinir angkatan laut, Kopassus dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Doaku buat Syekh Muhammad Lutfi bin Yahya sehat walafiat panjang umur. Dan untuk seluruh bangsa Indonesia, bacalah salawat badar. Kalau Indonesia maju dari Sabang sampai Merauke, menuju masa keemasan, menuju penghijauan, tolong Bapak Haji Prabowo Subianto bantu negara Palestina. Dari dulu juga zaman Pak Soekarno, Pak Harto, apakah membantu Palestina? Membantu atau perjuangan Palestina. Siapa yang memperdekakan, mengakui Indonesia merdeka? Yaitu negara Palestina. Dengan itu umat Islam, mari kita membaca salawat badar. Nah, doaku buat Bapak Haji Prabowo Subianto, sing jadi presiden tahun 2004. Kalau Bapak Haji Prabowo menjadi presiden, tolong libatkan. Ada Pak Ridwan Kamil, Yusril Mahendra, siapa lagi? Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan juga libatkan. Yang harus kita perhatikan adalah berbenah diri dari Sabang sampai Merauke. Siapa satrianya? Dialah Gajah Madanya. Udah jadi Gajah Madanya. Gajah Madanya Indonesia ibaratnya simbol Siloka itu adalah paku buminya Indonesia. Yaitu siapa? Bapak Haji Prabowo Subianto. Bapak Haji Prabowo Subianto itu adalah membantu perjuangan Palestina loh. Hati-hati. Memberikan sumbang tapi tidak diekspos ke di media. Membantu. Materinya, makanannya juga sama kok. Membantu perjuangan Palestina. Bapak Haji Prabowo Subianto itu membantu tanpa pamrih. Lebih baik mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Itulah. Kalau Indonesia maju menuju masa keemasan hijau, nah, tolong bantu negara Palestina. Yang jadi problem masalah bagaimana untuk mengagalkan Bapak Haji Prabowo Subianto. Satu, ISIS. Dua, kapitalis dan ISIS. Banyak perusahaan. Sehingga perusahaan Bapak Haji Prabowo Subianto itu terkunci. Karena antek-antek asing ini telah duduk di negara Indonesia ini. Menguasai Ibu Pertiwi ini. Siapa yang mampu mengendalikan intra dan ekstra ini? Yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Meskipun Mas Gibran umurnya masih muda. Itu akan memberi kesempatan kepada para pemuda-pemuda supaya bangkit. Jangan putus semangat darah muda. Cuma satu presiden baru pertama kali saya. Baru pertama kali kok keberanian Bapak Haji Prabowo Subianto menampilkan Mas Gibran. Kan ada Pak Agus Harimukti, pada Yusril Mahendra, tetapi memberi kesempatan kepada cucunya Joko Tingkir, yaitu Pak Jokowi Widodo. Yang harus kita perhatikan adalah berbenah diri dari Sabang sampai Merauke, jangan saling menghina atau memfitnah. Mari kita bersatu untuk NKRI. Orang paling gampang mencari kesalahan orang lain. Pak Soekarno, Pak Harto juga ada kekurangannya sampai Pak Jokowi dulu. Manusia biasa, apalagi Kang Sapna. Apakah bebannya berat? Beban. Ibaratnya Kang Sapna duduk di Ormas Pemuda Pancasila nih. Apakah ketum Pak Yapto bebannya berat? Bebannya berat. Meskipun ketum-ketum partai yang ada di Indonesia, apalagi jadi presiden, semua dosa-dosanya itu ditanggung loh sama presiden. Makanya kita itu saling mendoakan. Kan ketum bilang di mana? Jaga marwah elegan.
Bebannya berat nggak seorang ketum Ormas Pemuda Pancasila, Ketum Pak Yapto? Bebannya berat. Kalau anak buahnya melakukan pelanggaran maupun di mana, dosanya ditanggung sama ketum. Tanyain aja. Apalagi pangkat ulama, Syekh dan Habib. Tapi alhamdulillah kita, Kang Sapna selaku umat Islam, Nabi Muhammad SAW, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menolong kita waktu di sana? Nabi Muhammad SAW yang akan menolong. Karena kita itu saling menghina, mencari kesalahan orang lain. Yang harus kita berbenah diri loh. Mohon maaf ketumku yang saya hormati. Kang Sapna itu bukan pengurus, cuma anak bawang, cuma anggota. Bikin konten ini. Tanyain aja. Maupun ketum Ormas Pemuda Pancasila, maupun ketum partai-partai yang ada di seluruh Indonesia, kalau anak buahnya melanggar aturan, apalagi nih duduk di PDI Perjuangan nih, Ibu Megawati, Ibu Puan, terus anak buahnya duduk melakukan korupsi, dosanya itu dibawa lah, ditanggung sama Ibu Mega. Makanya itu untuk jadi ketum teh bebannya berat, itu pertanggungjawaban dunia akhirat loh. Hati-hati. Makanya kita itu saling mendoakan. Saling doakan. Aku tiap sholat doakan Pak Presiden Soekarno, Pak Harto, Joko Widodo. Aku doakan untuk seluruh bangsa Indonesia. Apakah bebannya berat? Bebannya berat loh membawa sesuatu itu. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Tanyain aja kepada Ketum Pak Yapto. Ketum Pak Yapto, apakah bebannya berat? Jadi ketum, bebannya berat loh. Pertanggungjawaban dunia akhirat. Kalau anak buahnya melanggar aturan atau norma-norma, bebannya berat seorang ketum. Apalagi ini ormas paling garda, paling terdepan. Garda. Kalau dipungkas ini Pancasila asas gak cukup satu kali. Nah, karena untuk jadi presiden dipungkas satu persatu siapa yang cocok untuk intra dan intra ini lah. Bapak Haji Prabowo Subianto yang mampu mengendarai Ibu Pertiwi, dipungkas satu persatu. Makanya kita itu saling mendoakan supaya bebannya Ibu Pertiwi ringan. Ketum ketum dari Indonesia itu sampai ke sana, ketum apalagi jadi presiden, ulama, Syekh dan Habib, bebannya berat loh. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Ya. Tapi kita selaku umat Islam, jagalah kerukunan antar umat beragama. Karena kita ada di Indonesia. Islam itu menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga dan menghormati. Ada Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Itu aja ya. Kita itu saling doakan. Yang harus kita perhatikan adalah berbenah diri toh. Ya. Berbeda suara boleh, tapi jaga silaturahmi, jangan saling menghina atau membenci, gak boleh toh. Kita itu saling doakan. Beban-bebannya itu apalagi dari jadi ketua PAC, makanya saya sok melihat ketua PAC ya. Ketua PAC Mang Sapna bebannya berat jadi ketua PAC teh nya. Ketua apalagi seorang ketum Ormas Pemuda Pancasila ya Pak Yapto, bebannya berat loh membawa sesuatu itu, tanggung jawab di akhirat. Makanya itu jangan untuk seluruh bangsa Indonesia, supaya beban Ibu Pertiwi ini tolonglah jaga silaturahmi, saling mendoakan, itu aja ya. Mohon maaf ketum, aku pakai Ormas Pemuda Pancasila kemarin karena bikin konten Kang Sapna ya, itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.